Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi dengan saya di channelnya Denny Majid Channel teman-teman. Di seputaran masalah penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik, penyakit yang beberapa tahun lalu saya pernah rasakan dan saya alami juga teman-teman, sama seperti teman-teman yang sekarang sedang mengalami penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik. Di video kali ini teman-teman, saya tidak ada topik ya teman-teman. Ini lagi ada waktu yang luang, yang lumayan lama ya teman-teman. Ini saya juga lagi beraktivitas. Masalah kita mengomongi asam lambung, anxiety, psikosomatik, masa penyembuhannya aja teman-teman. Oke, buat teman-teman sekalian semua yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang sudah bergabung, yang sudah men-subscribe juga, saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan dimurahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman yang baru bergabung juga, saya ucapkan selamat bergabung, dan jangan lupa juga saya minta dukungannya untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman itu sangat membantu lebih berkembang lagi video saya, supaya video saya lebih berkembang ya teman-teman, jujur. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru, di video-video saya yang selanjutnya ya teman-teman. Semoga video-video saya menjadi wasilah, dan semoga video-video saya menjadi manfaat buat teman-teman sekalian. Oke, kawan-kawanku sekalian, kali ini kita masih membahas masalah penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik. Bagi kawan-kawan semua yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini, mohon untuk bersabar, dan kita harus pelajari, dan kita harus cermati ya teman-teman, dampak-dampak semuanya, sensasi-sensasinya. Sebetulnya teman-teman ya, berkali-kali saya bilang itu asam lambung itu penyakit rumahan, penyakit yang tidak berbahaya ya teman-teman. Kita cermati lebih dalam lagi. Saya juga dulu seperti itu, menyangkanya ini penyakit yang berbahaya dan penyakit yang sejenis penyakit keras ya teman-teman, karena tidak kunjung sembuh dan susah untuk sembuhnya. Itu untuk kita, untuk saya pribadi dulunya belum tahu cara-caranya, belum tahu cara mengatasinya, belum bisa memahaminya semua itu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang ini saya sudah bisa memahami, dan saya sudah bisa menangani, dan sudah bisa mempelajarinya teman-teman. Dari pertama sedikit-sedikit tadinya saya pelajari ternyata oke, gini masa penyembuhan asam lambung. Ternyata sebelumnya penyakit asam lambung ini tanpa obat pun benar-benar bisa sembuh teman-teman. Tanpa obat pun bisa sembuh, pakai obat pun juga bisa sembuh, pakai herbal pun bisa sembuh. Tapi yang menyembuhkan itu ya dari diri kita sendiri, dari pikiran kita juga terutama, dan dari 3P juga teman-teman. Kita kalau sudah menjaga 3P dan semuanya kita jalankan dengan baik, insya Allah dengan waktu yang cepat, hitungan minggu atau bulan, kita bisa sembuh bertahap ya teman-teman, dari 1%, 2%, 3% sampai sembuh total teman-teman. Yang namanya penyakit asam lambung ini memang jatuh bangun ya teman-teman. Saya juga dulu begitu, sudah sembuh, kumat lagi, sudah sembuh, kambuh lagi, sudah sembuh, jatuh lagi, sudah sembuh, lemes lagi, sudah sembuh, keliengan lagi, sudah sembuh, sesak lagi, udah sembuh, dada panas lagi, udah sembuh, nyeri ulu hati lagi, udah sembuh, sempoyongan lagi. Seperti itu teman-teman, jatuh bangun yang saya rasakan. Makanya buat teman-teman yang seperti itu, ayolah kita pelajari, kita harus teliti, dan kita harus cermati lebih dalam lagi ya teman-teman masalah penyakit asam lambung. Kalau memang benar asam lambung ini, penyakit asam lambung ini berbahaya, mungkin kita nggak sampai ada yang tahunan ya, sebetulnya kayak saya ya teman-teman, sampai 3 tahun. Alhamdulillah dikasih kesembuhan, dan Allah kasih saya sehat lagi ya teman-teman. Dulunya sudah tergeletak, lemes, tidak berdaya, nggak bertenaga, tidak berenergi, tidak ada vitamin, nggak ada gizinya teman-teman. Seperti itu, hidup segan tapi mati tak mau. Seperti itu teman-teman yang saya rasakan. Tapi ternyata tanpa obat pun kita bisa sembuh. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya selama ini menjalankannya dengan tanpa obat, karena saya sudah menipis masalah ekonominya. Saya dulu sedang sakit-sakitnya, selalu
pergian ke yang namanya ke dokter rumah sakit, herbal, obat herbal sampai ke alternatif saya lakoni, saya datangi itu karena saya pengen sembuh waktu itu ya teman-teman. Tapi memang Allah belum memberi saya untuk kesembuhan dan memberi saya kesehatan seperti sekarang ini ya teman-teman waktu itu. Dan akhirnya saya waktu itu bersabar juga, hampir putus asa, hampir menyerah. Saya akui waktu itu teman-teman, hampir menyerah dan saya hampir pasrah ya teman-teman. Akhirnya saya pas waktu itu diketemukanlah dengan mentor saya yang ada di YouTuber yang sudah sembuh dari asam lambung ini. Saya mengikuti cara-cara beliau dan saya mengikuti gaya-gaya beliau, saya mengikuti metode-metode beliau yang beliau jalani. Tapi alhamdulillah Allah memberi saya titik untuk kesembuhan. Nah di situ dalam waktu 3 bulan saya menjalani semua, alhamdulillah ada perubahan ya teman-teman. Memang kita harus teliti untuk menjaga 3P-nya, itu yang penting, itu modal awal kita teman-teman, modal awal kita untuk sembuh dari asam lambung. Dan setelah itu yang di video kemarin saya bilang kita harus menjaga 3P dari pola makan, pola pikir, pola hidup, dan pola olahraganya, itu memang betul teman-teman. Itu harus kita lakuin dan kita harus menjaga semuanya dari makanan itu ya teman-teman. Makanan yang 3 makanan pantangan kita harus jaga dulu, kita harus hindari dulu teman-teman. Dan kita harus, pikiran kita juga harus yang positif terus, yang negatif kita tinggalin juga teman-teman. Dan pola hidupnya yang saya bilang, kita harus tidur dengan teratur, kita jauhkan bergadang, dan kita harus olahraga juga dengan teratur teman-teman. Dan setelah itu kita harus mencari kesibukan teman-teman, kita harus menjaga pikiran kita. Itu yang saya alami waktu itu kayak gitu kawan-kawan. Terus pertama tahap saya mencari kesibukan, saya sudah mulai beraktivitas, bekerja kembali. Terus saya mempunyai kesibukan di rumah, saya mencari supaya saya nggak diem diri aja di rumah, saya bergerak. Setelah pulang kerja saya mencari mau bersosialisasi dengan tetangga, dengan kerabat-kerabat terdekat teman-teman. Itu saya lakuin setiap hari. Dan jangan sampai kita walaupun terbengong, apalagi mikirin masalah penyakit ini, jauhin teman-teman. Itu ya saya bilang buat teman-teman, jauhin rasa pikiran penyakit, jauhin pikiran kita dengan memikirkan masalah penyakit, sembuhnya kapan, ini penyakit apa, ini penyakit kok nggak sembuh-sembuh. Itu dijauhin teman-teman. Kalau teman-teman sudah menjauhi itu semua, udah nggak mikirin itu semua, insya Allah teman-teman dalam waktu cepat bakalan sembuh. Saya jamin teman-teman. Yang penting teman-teman menjaga 3P-nya, selalu 3P-nya dijaga, dan kita bawa santai sehari-harinya, kita olahraga, kita bersosialisasi. Jangan pokoknya mikirin masalah penyakit, mau ada dampak, mau ada sensasi, masa bodohin aja teman-teman. Kita nggak usah pikirin, kita alihin pikiran yang lain teman-teman. Dengan bagaimana cara mengalihinnya teman-teman, bisalah dengan cara apa, misalnya kita dengan membawa kegembiraan kita. Misalnya dulu saya tuh dengan cara mengalihin itu pikiran yang rasa takut, rasa cemas, itu selalu ngalihin dengan yang lain-lain. Contohnya saya mempunyai di rumah kesibukan ya. Jadi saya itu kalau udah di rumah, saya itu nggak diam kawan-kawan. Saya selalu punya kesibukan, seperti saya punya ternak ikan lele, ikan setiap pagi saya kasih makan, dan saya juga punya ternak ayam kampung juga teman-teman. Tiap pagi sebelum berangkat kerja saya urusin, saya sibuk lah pokoknya. Saya seneng pokoknya, itu yang buat kesenangan itu senang hobi saya teman-teman. Pokoknya hobi-hobi teman-teman itu teman-teman lakuin ya teman-teman. Silo. Pokoknya teman-teman lakuin lah hobi-hobi teman-teman. Pokoknya menyenangkan teman-teman lakuin. Itu saya lakuin semua. Saya punya ternak ayam kampung, dari saya punya indukan, saya punya penetesan, saya netesin sendiri pakai lampu. Terus saya besarin juga dari menetasnya itu, saya piara sampai gede, sampai dewasa, sampai panen, sampai saya jual kemarin lebaran kemarin, sampai awal puasa saya jual, dan awal lebaran kurang 2 hari saya jual lagi.
Teman-teman kalau nggak percaya boleh teman-teman lihat di channel saya di Bismillah Jadi Peternak, itu channel saya ternakan ayam. Itu kesibukan saya supaya saya di rumah nggak terdiam diri ya teman-teman. Di hari libur pun saya tuh selalu seharian itu di kandang ayam, walaupun di depan rumah di tempat yang sempit, tapi saya pokoknya jangan sampai saya memikirkan masalah penyakit. Itu aja teman-teman. Intinya itu teman-teman, buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung, kita kembali lagi, kita cari kesibukan. Jangan yang berat-berat, yang enteng-enteng aja teman-teman. Teman-teman bisa hobi tanam-tanam pohonan. Kalau teman-teman punya halaman, bisa tanam pohon singkong atau pohonan yang buah-buahan lah, yang teman-teman hobi, yang teman-teman sukai gitu teman-teman. Jadi supaya kita nggak mikirin masalah penyakit ini terus. Kalau teman-teman yang nggak punya halaman atau yang punya pas-pasannya, kita jalan kemana, bersepeda juga bisa, itu termasuk olahraga teman-teman. Kita bersosialisasi, kita ngobrol dengan tetangga, kita ngobrol dengan teman-teman, supaya kita nggak jenuh, kita nggak di rumah aja, supaya pikiran kita itu nggak sumpek mikirin masalah penyakit terus teman-teman. Teman-teman hobi mancing silakan mancing, hobi burung silakan pilih piara burung di rumah. Itu yang penting kita selalu enjoy, selalu gembira, selalu riang gitu. Itu jauh dari sensasi-sensasi atau dampak-dampak dari asam lambung yang datang. Saya yakin, saya jamin teman-teman, karena itu yang saya rasakan selama penyembuhan waktu itu seperti itu, bertahap, sebulan, 2 bulan, 1%, 2%, 5%, sampai 90%. Sampai saat ini saya alhamdulillahirabbil alamin sudah sehat. Walaupun saya udah sehat kayak gini juga masih ada teman-teman yang namanya datang sensasi, masih ada, nggak mungkin nggak ada teman-teman. Tapi karena saya sudah bisa mengatasinya dan saya sudah tahu dan saya udah bisa paham, bisa memahaminya, itu hilang dengan sendirinya. Datang sebentar, paling masa bodoh, saya cari yang lain, sibukan lain, atau saya ini itu saya udah paham, nanti nggak bakal menerus, nggak berkepanjangan ya teman-teman. Kalau teman-teman selalu datang sensasi, pusing kelingan, teman-teman pikirin, teman-teman dirasakan, itu semakin memanjang teman-teman, semakin menjadi-jadi, semakin pusingnya, semakin kelingannya, semakin olehnya, semakin sempoyongnya, itu semakin menjadi-jadi, semakin kita pikirin teman-teman. Coba kalau teman-teman di masa bodohin, dan teman-teman masa bodoh ini hanya dampak, ini hanya sensasi dari asam lambung. Ini nggak apa-apa, nggak bikin kita jatuh, nggak bikin kita pingsan, kita nggak bikin kita mati gitu ya Allah. Mati itu udah urusan Allah ya teman-teman, dan itu udah ada catatannya, apabila kita mati itu memang udah takdir ya teman-teman. Tapi alhamdulillah dari kedokteran juga yang namanya penyakit asam lambung tidak menyebabkan bikin kita mati atau meninggal teman-teman. Itu sebagian besar dokter mendeteksi masalah penyakit asam lambung. Oke teman-teman, makanya teman-teman ayo kita cari kesibukan. Teman-teman bisa cari hobi-hobi teman-teman, hobi apa aja lah pokoknya yang teman-teman sukain pokoknya. Yang penting kita nggak selalu memikirkan masalah penyakit terus teman-teman. Dengan memancing, hobi burung, beternak, berkebun, berladang, atau jalan-jalan, refreshing, camping, seperti itu bisa aja. Yang penting kita nggak usah mikirin masalah penyakit. Bisa teman-teman, kalau kayak gitu saya yakin teman-teman bisa sembuh dengan cepat. Yang penting kita pahamin, kita harus bisa paham banget gitu, kita harus bisa mempelajari, dan kita harus bisa tangani dengan sendiri. Kesembuhan itu bukan dari dokter, bukan dari saya, bukan dari teman-teman YouTuber, bukan yang lain-lain, dari teman-teman sendiri, dari hati teman-teman, dari pikiran teman-teman sendiri. Sembuhnya kita memang mendengarkan apa kata-kata dari YouTuber, tapi kalau kita cuma dengerin oh iya gini-gini, besoknya atau nanti sejam kemudian kita udah lain lagi, ya udah seperti itu lagi, pusing lagi, kelingan lagi. Kalau kita mendengarkan kita dari ilmu teman-teman, dari orang lain, misalnya YouTuber yang lain, seperti kayak gini, kita harus menjaga 3P, kita harus mencari kesibukan, kita harus mencari hobi-hobi, kita harus supaya nggak memikirkan penyakit. Kita dengerin dan kita terus kita jalani, dan kita harus pahami, oh ternyata kayak gitu
pasti teman-teman merasakan, oh iya kok saya nggak rasain itu, nggak ada sensasi yang datang. Pasti teman-teman nanti seperti itu. Saya dulu kayak gitu teman-teman, saya resepin, saya nggak mikirin masalah penyakit, kok dari tadi seharian tuh nggak ada yang namanya pusing apa lemas atau keliengan, nggak ada. Tapi kalau kita pikirin masalah penyakit asam lambung ini kita pencet sedikit perut kita, kok nih masih sakit, kok nggak sembuh, kenapa ya? Itu pasti berdatangan teman-teman, ya dari apa, pusing atau dada sakit atau dari otot-otot ada penegangan seperti itu, pasti ada teman-teman. Tapi kalau kita masa bodoh, kita relax aja, kita lepas pikiran kita dengan pikiran yang positif, insya Allah teman-teman nggak ada yang hadir ke kita ini, yang hadir itu sensasi atau dampak-dampak yang dari asam lambung. Walaupun kalau kita sudah bisa menanganinya, walaupun datang kita bisa bebas. Karena saya bisa bilang begitu, kenapa saya yang menjalani itu semua, saya udah jalani teman-teman, saya udah rasain. Buat teman-teman, semoga teman-teman bisa menjalani ini semua. Kita lawan, maksudnya kita bukan lawan kita lagi di sini, kita nggak bisa langsung sekaligus lawan, tapi perlahan-lahan pikiran kita, oh ini jangan memikirkan penyakit mulu, oh kayaknya kita harus bergerak nih, oh kayaknya sebelumnya kita nggak apa-apa, badan ini kita sehat, cuma jiwa kita ini kayaknya begini. Kalau kita cerita kepada orang lain, orang yang lain yang nggak pernah penyakit asam lambung, nggak percaya teman-teman. Jangan kata nih saya teman-teman, jangan kata teman saya, istri saya pun sendiri nggak percaya kalau itu saya kena sakit gitu, karena dia nggak ngalami dan dia nggak ngerasain. Saya dianggap lebay, makan doyan, katanya badan sehat katanya. Ada aja penyakit katanya berobat, udah kesono kesini, udah makan obat apa aja, katanya udah makan ini, katanya pasti sembuh, tapi masih ngeluh aja. Seperti itu istri saya dulunya. Tapi sekarang saya alhamdulillah teman-teman, istri saya udah bisa tahu dengan saya ceritakan pelan-pelan masalah penyakit asam lambung kayak gini, dan saya kasih tahu di youtuber mentor saya ajak nonton bareng, akhirnya dia paham, dia mengerti teman-teman. Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa sembuh, walaupun ya dibilang sembuh total ya enggak total. Yang namanya kita orang manusia itu pasti ada kambuhnya, pasti ada sakitnya, wajar manusia teman-teman. Walaupun kita udah sembuh total begini, pasti ada kambuhnya, wajar. Yang penting kambuhnya jangan setiap jam, yang penting kambuhnya jangan setiap hari. Kalau kamu cuma 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau setahun 3 kali atau seminggu sekali lah, masih wajar teman-teman. Yang namanya manusia, kita aktivitas setiap hari, kita bekerja, badan kita gerak semua. Yang namanya penyakit yang atau pusing atau ringan kadang datang hadir itu wajar lah, kita anggap kayak gitu wajar. Kita minum obat apa yang kita percaya. Kalau nggak percaya sama obat, nggak biasa minum obat dengan air putih hangat, apa dengan misalnya masuk angin di kerik atau gimana lah, sebisa teman-teman bakalan teman-teman terbiasa lagi seperti semula lagi, setia kala lagi, seperti kayak dulu lagi, badannya sehat lagi, walaupun jiwanya, raganya terus kuat lagi teman-teman. Seperti alhamdulillah saya kayak gini ya teman-teman, walaupun saya kayak gini masih kelihatan ini sehat ini tidak 100% sehat, dan saya juga bisa bilang saya sembuh total. Walaupun saya bisa sembuh total, tapi sewaktu-waktu pasti ada kambuhnya, ada datang sensasi, tapi saya bisa menangani dan saya bisa memahami lah semuanya itu. Pokoknya saya udah bisa, walaupun dengan perlahan, dengan tidak berkepanjangan lagi, paling hitungan jam saya udah bisa nangani semua itu teman-teman. Oke teman-teman, panjang lebar sampai di sini aja lah video saya. Semoga teman-teman bisa menjalani ini semua dan bersabar untuk perlahan-lahan, pelan-pelan menerapin 3P-nya semua yang tadi saya omongin teman-teman, supaya bisa sembuh lagi, bisa sehat lagi. Dan buat teman-teman ya, doa saya buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung, semoga diberi kesabaran dan selalu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat penyakitnya, diberi kesehatan lagi, diberi kebugaran lagi, dan sehat lagi, kuat lagi seperti semula lagi, bisa beraktivitas lagi seperti dia kala, bisa mencari
uang lagi, mencari nafkah lagi untuk anak istri di rumah teman-teman. Itu doa saya buat teman-teman, semoga teman-teman sehat lagi, kuat lagi. Dan doakan saya juga teman-teman, semoga saya sehat terus, kuat terus, bisa menemani teman-teman seperti inilah. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Semoga ya ucapan-ucapan saya itu walaupun seujung kuku ada sisi baiknya, mudah-mudahan diterima oleh dengan teman-teman dengan baik. Kalau ada kata-kata yang kurang enak atau kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang agak salah, saya mohon maaf buat teman-teman, karena saya juga manusia biasa dan saya juga bukan siapa-siapa, bukan seorang dokter, bukan ahli psikolog atau penyakit dalam atau orang pintar, itu bukan teman-teman. Saya hanya orang biasa sama dengan teman-teman saya, orang yang pernah mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik selama 3 tahun yang saya alami teman-teman, dan sekarang saya sudah sembuh. Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman.